Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Tokoh dan peran. 1. Etika. Moderator diskusi, menjaga jalannya percakapan dan memastikan topik tetap fokus. 2. Haidar. Remaja yang banyak menggunakan media sosial, berbagai pengalaman tentang pengaruh positif dan negatif. 3. Malvin. Aktivitas media sosial yang sering mengamati perubahan tren, memberikan perspektif tentang pengaruh tren online. 4. Ibnu. Remaja yang peduli dengan kesehatan mental, memberi pandangan tentang efek media sosial pada kesehatan mental remaja. 5. Febrianda. Pengusaha muda, melihat sisi positif media sosial untuk berbisnis dan promosi. 6. Galang. Pelajar yang peduli dengan isu cyberbullying, berbicara tentang pentingnya menjaga etika di media sosial. Halo guys, kalian lagi pada ngapain? Aduh, gimana sih kalian kok menggunakan media sosial hanya untuk scroll TikTok dan main game? Coba kalian lihat video. Dia menggunakan media sosialnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Kita sebagai pelajar yang hidup di era digital yang sangat berpengaruh dengan media sosial, platform-platform ini menawarkan banyak manfaat seperti akses informasi yang mudah dan peluang untuk berinteraksi dengan teman. Namun, perlu kita menyikapinya dengan bijak dalam menggunakannya. Kita harus membatasi penggunaan, menonton video yang positif dan edukatif, serta menjaga privasi kita. Dengan sikap bijak dalam menggunakannya, kita dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk belajar dan mengembangkan diri. Di sebuah diskusi kelompok, 6 remaja berkumpul untuk membahas dampak media sosial pada kehidupan mereka sehari-hari. Etika memulai percakapan dengan mengajak teman-temannya mengemukakan pendapat mereka. Mereka memulai dengan berbagai pendapat umum tentang bagaimana media sosial mengaruhi kehidupan remaja. Haidar berbicara tentang efek adiktif, Melvin mengangkat isu tren yang berubah cepat, dan Fajar menekankan dampak negatif terhadap kesehatan mental.
Febrianda membahas sisi positif dari media sosial untuk bisnis, sementara Galang mengingatkan tentang masalah cyberbullying. Halo teman-teman, hari ini kita akan diskusi tentang dampak media sosial bagi kita sebagai pelajar. Menurut kalian, gimana sih dampak media sosial itu? Aku merasa media sosial itu campuran antara positif dan negatif. Di satu sisi kita bisa terhubung dengan banyak orang, tapi di sisi lain kita juga bisa kecanduan. Benar juga ya, aku lihat tren di media sosial itu cepat berubah dan banyak yang akhirnya terbawa arus. Banyak yang ikutan tren hanya biar dibilang keren. Betul guys, aku malah merasa kadang media sosial bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama kalau kita banding-bandingin diri sama orang lain. Dari sisi bisnis, media sosial itu bagus dan jadi menurutku media sosial itu sangat membantu. Tapi kita memang harus tahu batasan. Iya juga sih, tapi ada juga masalah kayak cyberbullying. Banyak yang tidak sadar kalau komentar mereka di media sosial itu bisa menyakiti orang lain. Mereka melanjutkan dengan membahas sisi positif media sosial. Etika mengakui manfaat edukasi. Malvin merasa terinspirasi dengan konten motivasi. Ibnu menemukan konten tentang kesehatan mental sangat membantu. Dan Febrianda mengungkapkan bagaimana media sosial membantu memperluas pasar usahanya. Galang menambahkan bahwa media sosial bisa digunakan untuk kampanye positif, seperti anti-bullying. Oh iya, kita kemarin diskusinya sampai mana ya? Gimana kalau kita bahas dampak positif dan negatifnya? Setuju. Oh iya, sebelum kita bahas sisi negatifnya, yuk kita lihat dulu apa aja dampak positif media sosial. Kalau aku sih suka pakai media sosial buat cari info baru. Banyak juga konten edukatif yang berguna buat menambah wawasan. Setuju, aku juga suka lihat konten motivasi. Banyak orang yang berbagi cerita sukses mereka dan juga memotivasi kita berkembang. Ada juga konten positif buat menjaga kesehatan mental dan sangat membantu kalau kita memilih konten yang tepat. Dari sisi bisnis, media sosial itu bisa
Setelah Etika dan teman-temannya membahas dampak positifnya, selanjutnya mereka akan membahas dampak negatifnya. Berfokus pada dampak negatif media sosial, di sini Haidar dan Ibnu berbicara tentang bagaimana media sosial dapat membuat orang kehilangan waktu dan terlalu banyak membandingkan hidupnya dengan orang lain, yang dapat menyebabkan tekanan mental. Malvin berbagi bahwa tren yang ada di media sosial seringkali memaksa orang untuk ikut meski sebenarnya tidak cocok bagi mereka. Galang mengingatkan kembali bahaya cyberbullying bagi kesehatan mental remaja. Bagaimana dengan dampak negatifnya? Ada nggak hal-hal yang menurut kalian bisa bikin remaja terganggu dengan media sosial? Menurutku, media sosial bisa bikin kita kecanduan. Aku sendiri suka kadang gak sadar kehabisan waktu cuma buat scrolling tanpa henti. Betul juga, aku juga ngerasa kalau tren yang ada kadang bikin kita jadi merasa harus selalu ikut biar nggak ketinggalan zaman. Iya, seringnya kita malah jadi banding hidup kita dengan orang lain, dan itu bikin kita merasa nggak cukup. Padahal nggak semua yang kita lihat itu nyata. Betul, dari sisi bisnis aja kadang bikin tekanan tinggi. Kita jadi merasa harus selalu aktif biar nggak kalah saing. Oh iya, lagi masalah dari punya remaja yang diserang secara online tanpa memikirkan dampak ke mental mereka. Sesi diskusi solusi, di mana mereka mencari cara untuk memanfaatkan media sosial secara bijak. Haidar mengusulkan pembatasan waktu. Malvin menyarankan lebih selektif dalam mengikuti akun. Ibnu menekankan pentingnya memahami realitas di balik media sosial. Dan Galang berbicara tentang edukasi etika berkomentar. Menurut kalian, gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan media sosial tapi nggak terpengaruh negatif? Mungkin kita bisa batasi pemakaian media sosial. Misalnya ada waktu khusus buat berbuka, jadi kita nggak kebablasan. Dan penting juga buat kita lebih selektif dalam memilih akun yang kita follow biar nggak kebawa konten yang bikin stres. Kita juga harus ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial dan sebenarnya benar. Jangan terlalu berlebihan. Kalau lihat orang lain terlihat lebih bahagia. Kalau dari sisi bisnis, kita juga harus tahu kapan saatnya istirahat dan kapan harus fokus. Jangan sampai bisnis malah bikin kita tertekan. Kita juga bisa ingatkan ke teman-teman lain untuk bekerja dalam berkomentar biar nggak menyakiti hati orang lain. Mereka merangkum diskusi. Etika menutup percakapan dengan mengajak semua untuk menggunakan media sosial secara bijak dan menyadari dampak positif dan negatifnya. Masing-masing anggota menyimpulkan niat mereka untuk lebih selektif, menjaga kesehatan mental, dan tetap beretika dalam berinteraksi di media sosial. Jadi, kita semua sepakat kalau media sosial punya sisi positif dan negatif. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya ya. Ya, yang penting kita bisa kontrol diri dan gak terlalu banyak ngebandingin hidup kita sama orang lain. Aku juga akan pilih-pilih konten dan nggak langsung ikutan yang ada. Betul, kita bisa ambil manfaatnya, tapi tetap harus juga biar tak mempengaruhi kesehatan mental kita. Betul, mulai saat ini aku akan coba lebih sadar kapan harus aktif di media sosial dan kapan harus berhenti. Kita juga bisa saling ingatkan buat menjaga etika dalam berkomentar supaya nggak menyakiti orang lain. Dengan ini kesimpulannya ialah diskusi ini mencerminkan beragam pandangan tentang bagaimana media sosial dapat membawa manfaat sekaligus tantangan bagi kehidupan remaja.
terutama dalam menjaga keseimbangan antara interaksi online dan kehidupan nyata. Ya Allah. Sudah perlu akan pilih-pilih konten. Aku penanggapi gue. Jadi salah jadi adik. Oh itu salah ya.